dikehendaki Tuhan itu adalah kita supaya bisa hidup kudus. Sebentar ya. Ya, dalilnya mana? Jadi jangan cuma cuap-cuap tapi tak ada dalil. Enggak ada Yesus dalilnya, orang Paman. Enggak, ibadah bukan pengingat minggu, seperti makan Bung Kudus. babi, tidak bersunat. Itu semua prosesi-prosesi agama Kristen ini perintah dari mana itu? Karena Oh, itu yang bukan bilang, prosesi Bang Juma. oh itu prosesi, Itu bukan prosesi orang itu Kristen. prosesi ibadah. Itu perintahnya mana? Anda kan Ya, mengatakan kalau makan membantah babi, firman-firman Tuhan lah. Sekarang yang Anda lakukan mana firman Tuhan dasarnya nyembah Yesus ada firman Tuhannya. Merasulkan Paulus ada firman Tuhannya. Mengkitabkan perjanjian baru ada firman Tuhannya. Enggak ada. Yang kalian lakukan menjadi Kristen itu semuanya perintah manusia. Menjadi Kristen itu perintah manusia, enggak ada perintah Tuhan. Masuk ke gereja perintah manusia, ibadah minggu perintah manusia, nyembah Yesus perintah manusia, makan babi perintah manusia. Apa yang Kristen lakukan perintah Tuhan? Tak ada secuil pun. Silakan. Iya, topiknya kenapa baru lagi? kalau perintah Tuhan yang kita lakukan bersama-sama saat ini, sebetulnya Bang Zuma pun melakukan perintah Yesus ya. Bahwa di Markus 13 ayat 10, Injil ini harus diberitakan ke segala bangsa. Injil yang mana yang Bang menurut Zuma dan Yesus? Putri Tio. Injil mana? Yang menurut Yesus itu Injil Kalau mana? ngomong Injil, Ah. ya kalau ngomong Injil, ini kan yang tertulis di Markus 13 ayat Ya, 10, Injil yang artinya mana? Injil, ya Injil emang Injil yang mana Bang? Injil yang di Ya, kita setahu bahas saya sekarang? nanti di Indonesia baru Kristen ini mulutnya bisa berkata Injil. Di luar Indonesia tidak ada orang Kristen menyebut Injil. Iya, nggak apa-apa. Tapi yang Injil kami beritakan itu Bang, Injil yang memang di dalam Bible ini, yang Nah, sama-sama itu dia. kita sedang Sementara berita. Yesus tidak mengenal Bible Anda. Itu masalahnya. Oh, kalau Yesus kasih tahu sih Bang, yang penting Oh nggak enggak ada itu, enggak ada. Bible yang Anda pegang hari ini itu karangan manusia-manusia yang hidup setelah Yesus itu terangkat ke langit. Udah, Nah, tahu. sedangkan Betul. hasil, sabar dulu. Sedangkan hasil penyelidikan daripada penulis kitab saudara, Lukas 6, Lukas 5, Matius 26, Yesus semalam-malaman sujud berdoa kepada Tuhannya. Sementara kalian sujud. Enggak ada kalian sujud. Sama seperti iblis. Iblis pun tak sujud. enggak, Apa kenapa? bedanya dengan Kristen? Kristen pun tak sujud. Yesus sujud dalam beribadah? Ya, sujud dalam beribadah. Orang Yahudi sujud dalam beribadah? Ya, sujud dalam beribadah. Kristen ngapain? Tripping, Nyanyi, Paman. joget. joget-joget Bang. Ya, joget. Itu contoh dari joget-joget, mana? Bang. Yesus pernah joget. Yesus pernah joget. Daud kan joget-joget Bang. Yesusnya yang kubilang. Kalau Yesus kan gak menyembah dirinya sendiri lah. Hah? Apa ini? Yesus Yesus sujud kan tidak berdoa menyembah diri. memelas kepada Tuhannya. Kau bilang hendak menyembah. Ilmu dari mana? Yesus sejak dia lahir sampai dia meninggalkan dunia ini kerjanya hanya ibadah. Tak ada kerja lain. Ibadah terus Yesus itu. Tak pernah dia meninggalkan ibadah kepada Tuhannya. Tidurnya pun ibadah. Lah Kristen ini apa? Apa yang Kristen lakukan berdasarkan perintah Tuhan? Tak ada sedikit pun. Dari Kristen tidur sampai dia terbangun, sampai dia tidur kembali, tak ada satupun perintah Tuhan yang Kristen lakukan. Bro, kalian ada enggak bro? Saya di tadi Islam kayak apa kalian ini bro? Bentar dulu Adi. Adi sabar nanti. Ini Putri juga baru bicara dari tadi kok di sini. Bentar ya Adi ya. Oke, boleh lanjut ya Bang. Aduh, makasih Silakan. banget nih. Ya, Tunjukkan kalau yang perintah dilakukan Tuhan yang oleh Kristen lakukan. Oke, yang kalau menurut Bang Juma, Injil ini Injil yang mana pertanyaannya ya? Ya artinya Putri juga harus berdasarkan Alkitabiah ya. Di dalam Markus 1, permulaan tentang Injil ya. Nih kalau Putri baca, permulaan tentang Injil Yesus Kristus. Ya, nggak ada Injil yang lain. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau,
Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Nah, kalau berbicara tentang apa yang pernah ditulis Nabi Yesaya, nubuatan-nubuatan itu jelas ada, dan inilah permulaan Injil itu, bahwa Yesus yang ada di dunia dan dia melakukan segala nubuatan itu yang merupakan kehendak Allah telah dijadikan dan telah digenapi. Itulah permulaan Injil. Jadi Injil mana yang kita beritakan sesuai dengan perintah yang ada di Alkitab, kita sama-sama memberitakan Injil sesuai dengan Markus 13 ayat 10, itulah yang diperintahkan oleh Yesus. Jadikanlah segala bangsa muridku. Baik Bang Juma dan juga Putri Sion, ini kita sama-sama sedang melakukan perintah Yesus itu. Perintah Tuhan itu. Gunanya untuk apa kita memberitakan firman ini? Karena Injil yang diberitakan ini memberikan kabar gembira kepada kita semua umat manusia yang dulunya berdosa, supaya kita ini mengetahui betapa besar dan luasnya kasih Allah mengasihi kita dengan cara demikian. Apa yang Dia mau adalah manusia ini tetap hidup. Jadi kita nggak mati lagi di dalam dosa, karena yang tadi disebutkan sama Pak Me, upah dosa itu adalah maut. Jadi bentuk upaya dan bentuk wujud dari kasih Allah yang dinubuatkan itu dijadikannya, dan itu sudah terjadi. Inilah yang kita lakukan Bang Juma. Kita sama-sama memberitakan ini supaya apa? Supaya banyak orang mengerti dari apa yang dinubuatkan itu, maksud tujuannya juga apa dari nubuatan itu. Nah, penginjilan ini gunanya untuk apa? Supaya kita tahu bahwa memang benar Allah itu maha kasih. Tetapi iblis itu tidak maha kasih gitu. Karena sejak semulanya memang iblis itu hanya ingin manusia mati dan binasa. Makanya setiap apa yang disampaikan oleh Tuhan, dia akan selalu menjebak dengan tipuan-tipuan supaya tidak percaya. Kita lihat Adam dan Hawa. Waktu pada mulanya Allah sudah berkata, jangan kamu makan buah pohon itu. Tetapi si iblis datang, makan aja nggak apa-apa, kamu dapat hidup. Datang lagi Nabi Nuh, Nabi Musa, semuanya tidak mempercaya bahwa mereka datang dari Tuhan. Kamu akan selamat kalau kamu ikut bahtera ini. Nanti kalau kamu nggak ikut, itu air bah datang. Tetapi banyak manusia menertawakan mereka dan nggak percaya. Masa itu dari Tuhan? Nah, sampai pada penggenapan ya. Jadi sebelum adanya Yesus di dunia ini kan bukan ujuk-ujuk gitu, tetapi Tuhan memberitahukan dulu, sama seperti kepada Adam waktu awal. Jadi dia kasih tahu dulu nih, jadi saya akan menyelamatkan kamu. Itulah sebagai bukti kasihku, supaya kamu kenal bahwa aku adalah Allah yang maha kasih. Nah, pada saat kita sudah menerima ini, mendongeng dulu, biarkan. Ya, terima kasih Bang Juma. Silakan. Jadi pada waktu Tuhan sudah menyampaikan ini kepada para nabi, itu disampaikan kepada manusia dan itu dituliskan dan itu akan kekal sampai akhir zaman. Inilah yang kita lakukan Bang Juma bersama-sama, supaya apa? Penginjilan ini sampai ke ujung-ujung bumi didengarkan oleh semua manusia, menjadi kesaksian, dan kesaksian inilah yang akan mengadili kita semua. Artinya apa? Waktu kita pakai ini, kita coba lihat Nabi Nuh. Waktu Nabi Nuh berkata, ayo naiklah ke dalam bahtera ini, orang lain gak mau percaya. Sampai pada air bah itu betul-betul datang, barulah mereka mati ya di dalam air bah itu. Nah, sama kedatangan Yesus nanti yang kedua kali pun sama seperti itu. Orang akan ternyata iya ya, ternyata dia Tuhan gitu. Tapi orang gak mau percaya bahwa ini kenapa ketawa ya? Sekarang gini aja Putri Sion. Putri Sion. Gini. Yesus datang melakukan penginjilan kepada Bani Israel, menyerukan, menyuarakan, menggaungkan, meneriakkan kepada Bani Israel agar Bani Israel percaya kepada dirinya sebagai utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Jangan, itu iman Anda. Yang saya tanya Yesus. Yesus teriak siang dan malam kepada Bani Israel agar Bani Israel percaya dirinya utusan Tuhan atau dia Tuhan itu sendiri. Dia sendiri yang berbicara kepada... Itu iman Kristen. Saya tidak tanya iman Kristen. Yang saya tanya ajaran Yesus. Yesus teriak siang dan malam kepada Bani Israel. Teriakan Yesus itu agar Bani Israel percaya dirinya utusan Tuhan atau percaya dirinya Tuhan itu sendiri.
Dia biar supaya umat Israel itu kalau dia Sebentar Pak Adi. Pak Adi, tahan dulu Pak Adi sebentar ya. Oke, jadi bahwa Yesus itu sudah menyatakan itu dalam perbuatan ya, makanya Yesus berkata, kalau kamu nggak percaya bahwa aku daripada Allah, kamu seenggaknya percayalah dari setiap perbuatan-perbuatan. Nah, Yesus mau orang-orang Yahudi percaya dirinya utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Tuhan itu Ya, untuk sebentar Pak Adi, untuk awal-awal Yesus berada di dunia ini, memang semua orang itu tidak akan percaya ya. Jadi waktu itu Yesus akan mengatakan dia utusan, dan itu dikatakannya sesuai dengan maaf ya, sebentar. Yesus mau dipercaya agar orang-orang percaya kalau dirinya adalah utusan Tuhan. Dalilnya Yohanes 14:31. Betul. Nah, Yesus mau dipercaya sebagai utusan Tuhan. Muncul Kristen memutarbalikkan ajaran Yesus, mengatakan Yesus itu Tuhan. Ilmu dari mana? Sedangkan Yesus mati-matian mengajarkan kepada pengikutnya yang asli agar mereka percaya dirinya hanya utusan Tuhan. benar, dia mengutus dirinya sendiri. Nenek Mukiper, mana itu? Kembali kepada penjelasan saudara Sion ya. Yang pertama tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara, Yesus penginjilan agar Bani Israel percaya dirinya adalah Rasulullah. Anda membaca Markus 1. Sekarang lanjutkan ke data nomor 14-nya. Apa kata Yesus? Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan Injil Allah, bukan memberitakan buku Markus, Matius, Yohanes, Petrus, Lukas, Roma, Galatia, Filipi. Bukan. Bukan itu yang diberitakan oleh Yesus. Waktunya telah genap, kerajaan Elohim sudah dekat, bertaubatlah dan percayalah kepada Injil. Injil yang mana? Bukan Markus, bukan Matius, bukan Yohanes, bukan surah-surah Paulus. Kita lihat dalam Yohanes 1 nomor 43. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Dia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Saya ulang, dia bertemu dengan Filipus. Tidak bertemu dengan Paulus, tidak bertemu dengan Lukas, tidak bertemu dengan Markus, tidak bertemu pengarang Yohanes dan pengarang Matius, tapi bertemu dengan Filipus. Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 8, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, yaitu memberitakan Injil Yesus kepadanya. Yang diberitakan Filipus, orang yang diberi legalitas untuk mengajarkan Injil adalah Injil Yesus. Pertanyaan saya, mana Injil Yesus itu? Mana Injil kerajaan Allah yang Yesus ajarkan di Galilea? Yang Anda pegang hari ini hanya karangan-karangan wartawan yang Anda sebut dengan firman Tuhan. Karangan Lukas, karangan Markus, karangan Matius, karangan Yohanes, karangan Paulus, semuanya bukan firman Tuhan. Itu hanya hasil dari rekayasa mereka berdasarkan dari penyelidikan mereka. Sedangkan Injil kerajaan Allah, Injil yang Yesus beritakan dan Injil yang Filipus beritakan adalah buku yang berbeda, ketetapan yang berbeda, firman yang berbeda dengan apa yang Anda genggam hari ini. Kecuali Anda ingin membuktikan ada Injil Filipus. Mana? Tunjukkan ke saya ingin baca. Silakan. Jadi kalau dikatakan bahwasannya mana Injil Yesus Kristus itu adalah dia sendiri. Artinya Nenek Mukiper. Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka semuanya tahu dengan benar dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka yang menerima segala firman yang Yesus sampaikan percaya Yesus adalah Rasulullah. benar, kamu katakan Rasulullah. Rasulullah itu. Tahu kenapa Anda menerima perkataan-perkataan wartawan dan mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan menurut penelitian buku Yohanes, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka sudah tahu dengan benar dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Orang-orang yang telah menerima segala firman yang keluar dari mulut Yesus menghantarkan mereka percaya bahwa Yesus itu siapa? Rasulullah. Kenapa
Kenapa Anda kemudian percaya Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Karena Anda tidak menerima firman dari Yesus. Anda menerima perkataan Paulus, Lukas, Matius, Yohanes, bukan menerima firman yang Yesus terima dari Tuhan. Makanya Anda berbeda. Anda itu beda dengan Kristen itu berbeda dengan murid Yesus. Murid Yesus adalah kumpulan orang-orang yang menerima firman dari Yesus dan kumpulan orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Rasulullah. Sedangkan Kristen, pengikut Paulus, kumpulan orang-orang yang percaya Paulus dengan mengatakan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Beda. Makanya kalian diusir. Enyahlah daripadaku wahai Kristen, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Itu dalil Matius 7, 22, 23. Hayo, mana Injil Filipus yang diberitakan oleh Yesus dan Filipus? Bisa Anda tunjukkan? Kan udah saya katakan kepada kamu, Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik itu adalah Yesus Kristus sendiri. Makanya, emang benar dalam Alkitab itu seakan-akan dan kedua sosok yang menceritakan. Seakan-akan Yesus menerima firman. Yesus bahkan mengatakan apa? Aku sebagai penerima firman tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan kepadaku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu menurut penelitian pengarang Yohanes dalam Yohanes 8:12 nomor 48. Yohanes 8 Yohanes 12 nomor 49. Iya, saya nggak mau mengkiri itu. Emang yang tertulis emang seperti itu. Tapi kan betul. mengutip-ngutip sesuatu narasi utusan Nabi. Tapi kamu menolak bahwasanya dia itu adalah Allah itu sendiri. Itu ajaran yang datang dari luar, penyesat. Murid-muridnya, dengar. Murid-muridnya percaya. Ini kesaksian Yesus. Yesus bersaksi. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan semua firman itu. Dan ketika mereka telah menerimanya, mereka tahu dengan benar. Dan mereka benar-benar percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Titik. Jangan kau tambahi. Jangan kau tambahi bahwa aku adalah Tuhan. Jangan kau tambahi. Karena segala firman yang Yesus sampaikan kepada pengikutnya sudah menerimanya. Dan mereka semua percaya Yesus adalah utusan Tuhan. Titik. Jangan kau tambah-tambahi imanmu. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka benar-benar percaya bahwa aku adalah aku, bahwa aku adalah Tuhan itu sendiri, bahwa aku adalah Elohim, bahwa aku adalah Bapa itu sendiri. Mana dalilnya? Mana? Boleh diam, biar saya yang jawab. Silakan. Oke, dalam Roma 11 ayat 36. Roma kau bawa Roma. Yesus pernah mengajarkan buku Roma? Hah? Hei, kitab Roma itu ditulis tahun 60-an. Hei, Yesus mengajarkan Injil tahun 30 sampai tahun 33. Bro, ikannya di mana, bro? Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Sebelum Yesus terangkat ke langit, firman-firman itu telah Yesus sampaikan semuanya. Nggak ada lagi firman lain. Jadi Roma, Galatia, Filipi, Kaliki, Pararang, itu semua adalah karangan Paulus sendiri. Bukan firman yang keluar dari mulut Yesus. Ingat, aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Paulus berkata-kata seenak jidat. Lukas berkata-kata seenak perut. Markus demikian juga adanya. Begitu juga penulis Matius dan juga Yohanes. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Saya ini kan saya menjelaskan iman saya. Jangan sampai saya membuka data dalam Islam. Paham? Silakan Anda buka. Bible aja nggak ngerti. Sok membahas Islam. Dalam surah Yasin itu tentang Paulus juga. Nenek Mukiper. Sabar. Ayo tunjukkan mana Injil Filipus yang diberitakan Filipus yang berasal dari penginjilan Yesus pada saat dia di Galilea. Mana? Tunjukkan. Selo dulu Kak Sion, dia ini udah kelewatan mulutnya Kak. Karena mulut dia ini udah nggak benar. Yang nggak benar yang mana? Mulut kau itu nggak benar, makanya yang mana yang nggak benar? Ya udah gini aja. Coba kamu jelaskan kepada saya surah Al-A'raf ayat 16. Oke. Saya tunjukkan kepada Anda surah Al-A'raf ayat 16. Ya. Apa yang Anda imani di situ? Apa yang Anda lihat di sana? Saya melihat di situ siapa yang menyesat iblis. Qala fa bima aqwaitani la aqwalanna lahum siratakal mustaqim.
Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Pertanyaannya, siapa yang menyesatkan iblis? Oke, Anda baca data-data sebelumnya. Saya sudah baca dari surah Al-A'raf ayat 11. Saya sudah baca Al-Hijr ayat berapa? Apa yang Anda temukan di sana? Sedangkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Saya sudah Sad, baca surah. Allah bertanya kepada iblis, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk beriman dan tunduk kepada apa yang kuperintahkan? Apa yang menghalangimu? Kata Allah kepada iblis, apa yang membuat engkau tidak mau sujud kepada Adam? Apakah engkau lebih baik daripada Adam? Apakah penciptaanmu lebih hebat dari, atau kau menyombongkan diri? Dan iblis mengatakan, aku lebih baik daripada mereka. Saya sudah baca semua dari Al-A'raf ayat 11 dengan surah Al-Sad 73 sampai berapa ya? Sampai 80 udah saya baca. Nah, Itu siapa yang tidak mau sujud di situ? saya bertanya kepada kamu. Ya. Dalam surah Al-A'raf ayat 11, siapakah yang menyesatkan iblis? Jelas, iblis diberi tangguh untuk sesat. Oh, yang kutanya pertanyaannya dalam surah Ya. Al-A'raf ayat 11, siapakah yang menyesatkan iblis? Monggo jawab. Iblis itu diciptakan oleh Allah dari api, dan dengan kesombongannya iblis sendiri mau untuk sesat. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Lalu para malaikat itu semuanya bersujud illa iblis, kecuali iblis. Istakbara wa kana minal kafirin, dan iblis menyombongkan diri, dan iblis termasuk golongan orang kafir. Ya iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biada. Apa yang membuat engkau wahai iblis untuk menghalangi kamu? Apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada apa yang aku ciptakan dengan kekuasaanku sendiri? Apa yang menghalangimu? Apa kata iblis? Ana khairum min. Aku lebih baik daripada Adam. Oke. Ayat 14 benar. Oke. Anda benar yang Anda katakan. Saya bertanya dalam surah Al-A'raf ayat 11 ayat 16 ya, karena saya sudah baca dari surah Al-A'raf ayat 11 sampai 16 Ya. menemukan suatu titik. Kalau dalam surah Al-A'raf 11 itu kan Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat untuk sujud kepada Adam kecuali iblis. Ternyata di situ hanya malaikat saja yang disuruh untuk sujud, bukan iblis. Seandainya Iblisnya malah ditanya, wahai iblis, ya iblis, ma mana'aka antas juda lima halaktu biada. Wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Iblis menjawab, ana khairum min. Saya tidak mau sujud karena aku lebih baik daripada dia. Lalu Anda bertanya, siapa yang menciptakan kemudian? Siapa yang membuat iblis itu kemudian sesat? Allah menciptakan kejahatan, Allah menciptakan kebaikan. Siapa yang mau jahat, silakan. Siapa yang mau baik, silakan. Ada dalil? Yesaya 45 nomor 7 Anda baca. Tuhan yang menciptakan segala kebaikan, dan Tuhan juga yang menciptakan segala kejahatan. Kenapa iblis itu kemudian berpotensi menjadi jahat? Karena Allah menciptakan kejahatan, Allah juga yang menciptakan kebaikan. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah adalah sumber segala sesuatu, tak ada yang lain. tadi gak dapat apanya saya, bro. Saya bertanya kepada kamu. Saya sudah mengunci. Itu sudah jelas jawabannya. jelas. Apanya yang kamu tidak dapat. Sudah jelas, iblis sesat karena iblisnya yang mau. Makanya ditanya, ya iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biada. Mute, bro. Saya di mute. Saya Apa yang menghalangi engkau wahai iblis, sehingga kamu tidak tunduk kepada apa yang kuperintahkan, yaitu menghormat kepada makhluk bernama Adam yang kuciptakan dengan kekuasaanku sendiri? Apa kata iblis? Yang menghalangiku adalah aku lebih baik daripada Adam. Kok saya Halaktani minnar, aku engkau ciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah. Jadi yang menghalangi ada iblis hormat kepada perintah Tuhan, yaitu karena dia sombong, sama seperti kalian.
Kenapa kalian tidak mau sujud Aduh. kepada pencipta? Karena kalian sombong. Kenapa kalian tidak mengikuti ajaran Yesus? Karena kalian sombong. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Kenapa saya harus di-mute, bro? Bang Juma Oke. lagi menerangkan, kamu ngomong terus. Jadi Daya. nggak denger jawaban, goblok. Ini kamu diam aja, bro. Kamu nggak denger Daya. jawaban. Nih, kita kan berdialog Itu jelas apa yang disampaikan oleh Bang Suma. Kamu aja nggak mau Sekarang menerima. sekarang kita kerucutkan masalah, bro. Nih, bro, saya sudah klarifikasi tentang surah Al-Araf itu. Saya tidak pernah menemukan kesalahan iblis. Iya. Oke, izin dulu. Saya semenit, sudah Bunda. bacakan Ini ketika orang Allah ini berkata ngeyel ini. kemudian Allah memerintahkan kemudian makhluk-makhluknya pasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya kepada Adam kecuali iblis. Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis. Iblis itu sombongkan diri dan iblis itu segolongan dengan orang-orang kafir. Mereka sombong. Kenapa kalian tidak tunduk kepada hukum Taurat yang diajarkan oleh Yesus? Karena kalian sombong. Kalian itu segolongan dengan setan. Boleh saya sedikit, Bang, bro? Mantap. Ya, silakan. Kan saya bertanya dalam surah Al-Araf ayat 16. Ya, Anda mengambil narasumber dari surah Al-Araf ayat 11, 12, 13, 14, 15. Yang Ya, saya Al-Quran memang kayak gitu. Yang saya pertanyakan itu surah Al-Araf ayat 16. Karena Al-Quran menjelaskan di surah Sad jawabannya. saya kan udah membaca, saya udah mengunci 4 surah. Surah Al-Sof. Terus Anda merasa lebih pintar gitu. Baca dari data nomor 11-nya. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam. Fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis, dan iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Tuh. Lalu iblis ditanya oleh Allah, "Ma mana'aka alla tasjuda is amartuk?" Apa yang menghalangimu sehingga engkau wahai iblis tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab apa? Ana khairum min. Saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu jelas itu. Lalu Allah berfirman, maka turunlah engkau wahai iblis, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluar dari jannahku. Sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Diusir dia. Iblis kemudian menjawab, Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Tuhanku, berilah aku penangguhan waktu sampai mereka dibangkitkan. Apa kata Allah? Innaka minal munzarin. Benar, kamu termasuk yang kuberi tanggung usianya. Kuberi penangguhan waktu. Bang Juma, saya udah baca, bukan saya baca. Lalu Anda bertanya, siapa yang menyesatkan? Loh, yang menyesatkan itu adalah dirinya sendiri karena dia tidak mau sujud. Di mana? Dalam surah Al-Araf ayat 11, ya kita Udah, ini orang ini dibilang-bilang. Iblisnya yang berkata, karena engkau telah menyesatkan aku. Di mana dalilnya Allah menyesatkan iblis? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Allah menyesatkan iblis? Ini iblis sedang berkata, "Wabima aqwaitani." Sejak kapan Allah menyesatkan iblis? Tak ada. Iblis diperintahkan sujud. Ketika mereka tidak mau sujud, Allah klarifikasi. Kenapa kau enggak mau sujud? Karena aku lebih baik dari mereka. Ana khairum min. Saya lebih baik. Saya dari api, dia dari tanah. Aku lebih baik. Masa saya harus sujud? Lalu ketika Allah mendengarkan permintaan, oke, tapi tanggungkan umurku, panjangkan usiaku. Allah mengatakan apa? Oke, kamu termasuk makhluk yang aku tanggungkan, usiamu ku panjangkan. Tapi setelah itu iblis memutar balik. Wabima aqwaitani la. Apa dikatakan situ? Ayat berapa tadi? Ayat 16. Ayat 16-nya baca Qala aja. innaka minal munzarin. Qala fabima aqwaitani.
la aqudanna lahum sirataka mustaqim. Nah, itu. Di situ dikatakan bahwasanya karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Pertanyaannya, siapa? Sepertinya ini cerdas ini Pak Gurunda. Kita uji dulu dia baca Al-Quran. Coba dibaca dulu. Enggak mungkin bisa lah orang baca Bible aja enggak bisa. Baca Bahasa dulu, Indonesia baca aja nih yang dulu. ngerti. Udah, jangan lari-lari ke situ, bro. Tidak lari-lari ini yang Anda bawakan. Kalau umat Islam paham ini. Ini yang Anda bawakan, coba dibaca Pak. Saya nggak tahu baca. Bagaimana Anda mau protes? Tidak ada yang menyesatkan Kucel, iblis. Tidak ada yang menyesatkan iblis. Tak ada Allah menyesatkan. Tak ada. Justru iblis yang mau. Dia yang ridho. Dia yang mau. Hormat. Sekarang Bang Joma, Anda sudah menjawab, Bang Joma udah menjawab 4 kali 5 kali. Anda nggak terima, bertanya terus. Sekarang giliran Bang Joma lagi yang nanya ke Anda. Silakan. Saya Anda mau diatur nggak? Anda mau diatur nggak? Saya boleh bertanya Iya, pada giliran Bang saudara. Joma yang bertanya. Oke. Anda standby di situ. Oke. Ketika kemudian di dalam kitab saudara dikatakan 1 Samuel 18 nomor 10. Keesokan harinya iblis yang berasal dari Tuhan berkuasa atas Saul. Pertanyaan saya, ini kenapa ada iblis berasal dari Tuhan? Silakan. Jawab. Saya bukan Jawab Bang, jawab. aman. Nanti saya jawab 1 Samuel itu. Sekarang Sekarang giliran Anda Anda jawab. sekarang. 1 Samuel 18:10. Tidak ada Keesokan harinya iblis yang berasal dari Tuhan Bapa berkuasa atas Saul, sehingga Saul kerasukan setan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Pertanyaan saya, kok ada setan yang berasal dari Elohim? Jawab. Kok Elohim mengutus setan? Jawab. Nanti saya jawab itu. Sekarang saya sudah jawab tadi. Sekarang tugas Anda menyelesaikan ini. Anda bilang sama kamu, saya sudah baca. Kamu mau diatur nggak? Sekali lagi nih ya, kamu mau diatur atau tidak? Kamu diam, kamu Ya, deh. Kamu diatur ya. Oke, nggak mau diatur. Udah cukup. Selesai. Nggak mau diatur. Bang Ya. Juma udah menjawab 6 kali loh. Nah, kamu ulang-ulang pertanyaan yang sama. Nah, kan gitu. Namanya iblis itu memutarbalikkan fakta. Ketika dia mengatakan fabima aqwaitani la aqudanna lahum. Karena engkau telah menyesatkan aku. Allah menyesatkan iblis. Bukannya kronologinya sudah dijelaskan tadi. Ketika kemudian Allah memerintahkan para makhluknya untuk sujud menghormat kepada Adam, iblis yang tidak mau malah ditanya, "Hei iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada apa yang aku ciptakan? Ma mana'aka alla tasjuda is amartuka?" Apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Andai saja yang menyesatkan iblis itu adalah Allah, maka iblis akan menjawab, engkau kan yang menyesatkan aku. Tapi tidak, dia malah menjawabnya bahwa aku lebih baik daripada Adam. Aku kau ciptakan, ana khairum min khalaqtani min nar. Engkau menciptakan aku dari api, dia dari tanah loh. Masa aku mau sujud ke dia? Itu diakui bahwa iblis sendiri yang mau. Tapi yang namanya iblis suka memutarbalikkan fakta. Ketika diperintahkan turun dari surga, apa yang dikatakan kemudian? Berilah aku penangguhan. Allah menjawab, yes, aku panjangkan usiamu. Lalu iblis kemudian memutarbalikkan cara kerja dia. Fabima aqwaitani la aqudanna lahum. Karena engkau telah menyesatkan aku. Kapan aku menyesatkan kamu? Kapan Tuhan menyesatkan kamu? Kamu sendiri yang memilih itu. Kamu yang mau untuk tidak sujud kepada perintahku. Aku perintahkan kau menghormat kepada Adam, kau tak mau. Malah alasanmu karena engkau lebih baik daripada Adam. Ya aku berikan keinginanmu. Kamu mau panjang umur, aku berikan. Sekarang kok kau nuduh aku karena kau telah menyesatkan aku. Iblis, iblis.
Datanglah tadi si penanya, pengikut iblis. Kenapa Tuhan, siapa yang menyesatkan iblis? Baca Quran. Inilah yang dipesankan bahwa iblis itu suka memutarbalikkan fakta. Yang tadinya utusan diputar menjadi pengutus. Yang tadinya ciptaan diputar menjadi pencipta. Yang tadinya makhluk diputar menjadi khalik. Yang tadinya manusia diputar 100% Tuhan. Itu iblis. Yang tadinya yang digantung adalah manusia terkutuk, pemakan suap, orang munafik, pengkhianat, diputar oleh iblis. Yang digantung ini adalah orang yang benar. Iblis itu cara kerjanya kayak begitu, suka memutar-mutar. Iblis ingin kemudian menipu Allah, ingin menipu Allah, tetapi kemudian justru dia menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Inilah yang terjadi. Seperti Putri Sion ngomong bla bla bla, tapi tak ada poin kebenaran yang dia sampaikan. Semua prosesi keagamaan Kristen, proses bertuhan, prosesi berhubungan kepada sama manusia, itu tak ada firman Tuhan, tak ada. Makanya dikatakan iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan si iblis. Kita tanya, atas keinginan siapa Kristen menyembah Yesus? Oke, selamat. Atas keinginan siapa? Bapak enggak. Atas keinginan siapa kemudian Kristen mengimani kematian di atas tiang salib? Kematian atas keinginan Bapak? Bukan. Atas keinginan siapa kemudian orang Kristen mengimani Paulus sebagai rasul? Keinginan Bapak? Bukan. Atas keinginan siapa kemudian Kristen ibadah minggu? Keinginan Bapak? Bukan juga. Atas keinginan siapa kemudian Kristen menghalalkan semua makanan yang diharamkan Yesus? Keinginan Bapak? Bukan. Semuanya bukan. Makanya Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pak Juma? Ini kamu punya etika nggak sih? Bang Juma lagi ngomong lu panggil. Coba orang tuamu lagi ngomong lu panggil. Kau nggak ada etika banget kau. Oh, beda bos. Kamu punya etika nggak? Ya silakan. Dengar dulu. Bang Juma bilang Kristen itu dilarang makan babi, mereka malah makan. Pertanyaan saya, dalam ayat Al-Quran ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu pernah melanggar, yang dia mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Dia melawan Allah itu. Apakah itu benar? Makanya ditegur sama Allah. Mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan kepadamu? Dihalalkan apa terhadap istrinya? Dihalalkan makan dan minum madu. Kenapa dia haramkan? Ditegur oleh Allah. Nah, justru itu orang utusan itu, orang yang dipercayai oleh Allah, dia tidak akan menentang dengan orang yang mengutus dia. Dia tidak menentang. Itu menentang karena Allah menegur Tidak ada dia tentang. Tidak ada dia tentang. Jangan Anda memaknai ayat suci Al-Quran dengan ilmu botol. Tak ada Nabi Muhammad menentang. Dia ditegur karena kehilafan. Ditegur karena khilaf. Karena mengharamkan sesuatu yang sudah digariskan untuk dihalalkan. Ya, maka ditegur oleh Allah. Wahai nabiku, seandainya menentang seperti Paulus, itu baru menentang. Pauluslah itu penentang Tuhan, Paulus itu. Dia mengatakan hukum Tuhan itu sampah, tai, skubalon. Itu baru penentang Tuhan, itu Paulus. Berarti Muhammad bukan menentangnya, tapi dia keliru ya. Hilaf. Terima kasih. Pertanyaan saya Bang Juma. Bang Juma tadi menjelaskan bagaimana tentang Adam dan Hawa, bagaimana tentang ini. Terus lagi yang nanya ke lu lah. Di sini saya juga mau bertanya, Adam dan Hawa itu diciptakan oleh Allah itu di surga apa di bumi? Di surga dong. Baca Kejadian 2. Adam itu dicipta di mana? Di surga. Saya tanya Islam kok jawabannya di Bible. Itu anehnya kalian. Kalau tanya Al-Quran, jawab Al-Quran, bukan Bible, bos. Oke. Saya sudah jawab. Gimana iman kalian ini? Saya tanya iman apa? Abang jawab pakai Alkitab. Udah, nggak usah cerewet. Nggak usah cerewet. Adam dicipta oleh Allah di jannah. Berarti abang baru belajar ya. Karena kemarin saya sempat naik, saya tanya, abang bilang di bumi. Yang mana pernah di bumi?
Ini setan suka mutarbalikkan fakta, setan. Setan suka memutarbalikkan fakta, itu setan. Apa sih ini anak-anak Paulus begini kagak cocok dihadapkan dengan Anak-anaknya Paulus. Anak Paulus. Sekarang saya nanya balik, Anda izinkan diam dulu. Ya, silakan. Saya nanya ke dia lagi. Sebentar. Menurut kamu, dengerin pertanyaannya. Adam itu diciptakan di mana? Adam diciptakan di mana sesuai Bible? Jawab. Kalau kau nggak jawab, gua turunin. Saya ke kamar, sabar. Adam diciptakan di bumi atau di surga? Jawab. Sabar bang, saya ke kamar. Saya nggak dulu. minta sabar. Jawab. Tunggu hujan masalahnya. Adam diciptakan di bumi atau di surga? Pakai Bible, jawab. Kan dikembalikan pertanyaanmu. Jawab. 1. Gue hitung sampai 10 nggak turun. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tahu banyak. 8, 9. Terusin 10-nya Bang Juma. Adam dan Hawa itu diciptakan di bumi. Kasih Datanya dalil. mana? Pakai data. Kenapa? Pakai Dalil, data dalil. gimana? Dalil. Enggak apa-apa. dalil. Ketampol dia. Adam diciptakan di Silakan. mana? Di bumi. Di bumi. Udah Bandal Bo, udah dia mau jawab. Ketika Adam diusir kemana dia? Kan diusir dia. Biarin dulu Dalbo, dia pakai jangan dulu itu, biar dulu tampilin dalil. Nanti Banyuma yang kanter. Biarin dulu. Mana dalilnya, Bro? Sabar, santai dulu. Saya mau cek dalil dulu. Cari. Bang Pari diam dulu biar yang lain Banyuma aja berdua. Biar kondusif. Banyuma menunggu jawaban. Silakan. Kita diam semua. Ayo. Justru Bible, kitabnya Yahudi mengatakan Adam itu dicipta di surga. Oke, santai. Hmm. Dia buka berangkas cari data. Wa ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang mau kamu sukai, yang kalian sukai. Tetapi jangan kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila kamu berdua mendekatinya, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Adam di silakan. surga. Kalau Al-Quran di surga, tahu coba. Di kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dan kejadian 2 ayat 4 sampai 25. Baca. Baca dong. Enggak. Saya mau baca di sini soalnya. Oke. Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden yang ada di bumi. Sedangkan dalam Al-Quran diceritakan Adam dan Hawa biarin, tinggal ketahuan di surga. banyak, Itu bedanya. Gimana? Dengar. Dalam data Alkitab, kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28 dan kejadian 2 sampai 4 sampai 25, Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden yang ada di bumi. Sedangkan Al-Quran diceritakan Mana dalilnya? bahwa Adam dan Hawa tinggal di Bacakan surga. Taman Eden di bumi. Kamu lucu. Taman Eden. Kau tahu Ibraninya? Hah? Taman Eden, kamu tahu Taman Eden itu di mana? Saya tanya kamu, Taman Eden itu di mana? Taman Bi Eden. Oke, ini Taman Eden, Bos. Saya mau jelaskan. Hah? Ganbi Eden. Bahasa Ibraninya Ganbi Eden. Bahasa Ibraninya Ganbi Eden. Bukan dikatakan Ganbi Eretz. Ganbi Eden. Taman di Eden. Bukan taman di bumi. Gan itu taman, bi di Eden itu adalah alam. Taman di sebuah alam yang bernama Eden. Bahasa Ibraninya Ganbi Eden. Bukan Taman Eden, Taman di Eden. La haula wala quwata illa billah.
Enggak ada taman di Eden. Hei, ku kasih kamu data. Kejadian 3 nomor 23. Adam diusir dari Eden ke bumi. Anda sudah ngerti? Dari Eden ke bumi. Diusir dari Eden ke bumi. Anda ngerti? Kalau Eden di bumi Saya mau ikut di Al-Quran Bang Zuma. Pertanyaan udah saya. ini dulu. Pindah lagi lu. Al-Quran. Bible yang kalian ambil dari agama Yahudi menjelaskan Eden itu berbeda dengan bumi. Eden itu di bumi, itu Bos. taman. Oke, sedangkan bumi itu Eretz. Oke, gini. Paham? Gini. Apa? Abang Kamu yang ngomong apa? Bang Zuma, biar enak diskusinya, ada nilai positifnya. Abang dulu yang jelas ya. Biar enak diskusinya. Dabling. Betulin dulu signal mula. Itu sama halnya Anda. Kalau Anda mengatakan Eden itu di bumi, Kejadian 3 nomor 23 itu sama halnya Bang Suma diusir dari Makassar ke Indonesia. Transmigrasi dong. Kejadian 323. Saya diusir dari Makassar ke Indonesia. Saya diusir dari Jakarta ke Indonesia. Di mana nih? Transmigrasi. Berisik dia, turunin nak, berisik. Belajar dulu kawan, belajar dulu. Adam itu dicipta di taman di Eden. Gan di Eden. Gini Bang. Dabling dia, berisik dia Bang Juma. Dabling gimana dong? Itu dia. Noise. Itu tanya aja Bang Handi, tanya aja. Iya, Adam itu. diusir kemana? Nanti naik lagi ya, noise. Kalau teman lihat Anak zaman turun dulu bang. Saya kasih turun dulu ya, Dabling. Saya kasih turun dulu ya, Dabling. Silakan Mas Juma. Bang Di Juma, sini kalau- keliru mereka ini. Bang Juma, kalau Taman Eden di bumi artinya transmigrasi dong, dari bumi ke bumi gitu. Gak bisa Bang Handi. Eden itu alam yang penuh dengan batu permata. Yehezkiel 28 nomor 13. Coba teman-teman, ada nggak yang bisa baca tuh? Yehezkiel 28. Bacakan 28. saya nomor 13-nya. Oh ya, sekian 28 ya. Ya, nomor 13-nya. Bacakan saya Bang Handi. Bentar dulu. Bang, Itu alam yang Eden ini Apa, Bang penuh Suma? dengan batu-batu. Saya baca. Dengan batu-batu. Saya baca. Ya, Diam silakan. dulu. Ya. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Tuhan, taman Elohim, penuh segala batu permata yang berharga. Yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus. Krisopras dan neprit, lajurit, batu darah malaikat. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Itu di mana? Ya di Eden lah, di bumi nggak ada kayak gini. Nggak ada ini di bumi, nggak ada. Ini nggak ada di bumi, ini di Eden. oke. Bang Juma. Takbir! Allahu Akbar, Masya Allah. Al-Quran tak pernah salah, Bung. Al-Quran tak mungkin keliru. Bang Juma. Nggak usah Bang Juma, kau hadapi itu loh data. Dengar, iya data. Saya gini Bang. Iya, silakan. Supaya diskusi ada nilai positifnya, maksudnya saya beri kesempatan Bang Juma untuk bernarasi. Setelah itu saya menyanggap pernyataan dari Bang Juma. Apakah sejauh mana kebenaran suatu Al-Quran Enggak, Anda udah. dengan bertanggungjawabkan berdasarkan konseptual yang ada di dunia, di bumi ini, bukan asumsi. Maksudnya gini Bang, suatu isi Al-Quran itu atau isi Alkitab itu kita buktikan dengan kenyataan di duniawi. Udah, Apabila coba. Ya, buktikanlah tadi itu. Buktikanlah yang tadi Pertanyaannya- itu, batu-batu itu tadi. Ya, pertanyaannya kalau Eden di bumi, dengerin pertanyaannya. Kalau Eden di bumi, dengerin dulu pertanyaannya. Kalau di Eden di bumi, di negara manakah Eden itu sekarang? Silakan. Irak. Itu di Di negara mana? Irak. Saya mau buka. Di saya Irak, mau buka referensinya. di Irak itu coba tampilkan di mana itu Iraknya. Kita kan coba Ada- buka. ada aja. Coba buka di Irak mana? Daerah RT berapa? Dekat mana gitu? Dia coba kasih lihat. Mantap, ini kita mau lihat Irak ini.
Berarti dekat aneh nih Bang Andi, dekat Gurundi. Nggak ada di mana. Jangan-jangan dibolangi nih. Dibolangi kali Bang Juma. Dibolangi kali. Ulangi. Buset. Taman Eden Ayo di Irak silakan, nih. silakan Anda tunjukkan kemudian di mana Eden berdasarkan Yehezkiel. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Elohim, penuh segala batu permata yang berharga. 1. Yaspis merah. Pernah lihat? Ada yang pernah lihat? Pernah Di mana? di Bisa surga. ditemukan? Di surga. Nggak ada Eden. yang pernah nemukan. Krisolit, ada yang pernah lihat batu krisolit? Enggak. Ada yang pernah? Bang. Burung das, Yaspis nggak ada. hijau Di pernah? Jeneponto. Ada yang pernah kemudian melihat permata pirus pernah? Enggak. Krisopras pernah? Enggak. Neprit Nggak ada, pernah? Bang, cuma. Enggak. Nasurit pernah? Enggak. Batu dara pernah? Enggak. Nggak pernah. Batu malakit pernah? Enggak. Nggak pernah juga. Tatahan yang dibuat dari emas yang disediakan pada hari penciptaan pernah? Enggak. Berarti pernah. bukan di dunia. Tidak paman. Tapi Belajar, sebentar ya. dulu. Saya Jangan telepon dulu ragukan orang. keilmuan saya. Saya Ya, telepon oke. dulu orang presidennya Irak ya. Tunggu dulu, kau telepon presidennya Irak. Tunggu dulu. Bang Juma, Sayangnya tidak ada kopi, Bella. Lu diam dulu, saya mau nelpon presidennya Irak. Apa benar ada di sana? Adakah air minum? Sat. Bang Juma, Sali, kasih. Entar dulu lu jangan Banyumak melulu, mana datamu di Irak? Daerah mana? Nggak. gimana saya mau Bentar. menampikan data? Yang ada Gimana di saya mau bumi itu menampikan cuma data? batu lase, Bang. Tidak Iya, ada yang batu SE, batu Batu lima. badau, batu badau ada batu badau. Batu badau, Sebentar, batu Bang Hadi. Ya, sebentar. Sebentar Bang Hadi, saya kasih tahu bendahara dulu. Bendahara, tolong ini orang diskusi, kopi habis. Bendahara. Alhamdulillah. Bentar dulu Bang Juma. Enggak usah Banyumak, Ya, Banyumak yang mana ada di datamu? bumi Bang Suma. Enggak Apa usah sih, Banyumak, batu apa, Banyumak. Bang Suma? Iraknya sebelah mana? Iraknya. Irak mana? Di mana? Irak sebelah mana? Bang Juma, saya Enggak mau usah uji Banyumak, gua maksud enggak persilakan. Gua pengen siksa lu di sini. Iraknya di mana? Sebelah mana? Itu harus Batu kebenaran dacing. itu harus diuji. Batu dacing itu pakai tukang itu batu dacing. Ini buktinya. Anu, batimbang, kalian batimbang berkata gabah. beriman. Di mana di Ngomong Iraknya? apa, Om? Kalau Adam dan Hawa itu diciptakan di surga, Enggak usah pindah di Iraknya di mana dulu? Ah, Bukan nggak batu bisa. merah, batu darah. Gua turunin nih kalau gua enggak jawab nih. Si Arjuna. Ah, gua turunin. Gua turunin kalau gua nggak jawab. Iraknya sebelah mana? Gua siksa lu. takut kan? Selalu takut kalian. Ya Iraknya sebelah mana? Iraknya di mana? Saya mau menampikan. Saya belum bisa on cam. Ya nggak bisa, lu turun. Kalau nggak bisa, lu turun. Udah. Saya jelaskan dulu ya. Melalui Bible. Kalau di Al-Quran kan sudah jelas sekali. Adam itu di surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minas zalimin. Jadi Adam dan istrinya itu di jannah di surga. Nah, kita lihat bagaimana kitabnya orang Yahudi menceritakan itu. Anda buka sekarang nih yang adik-adik yang mau belajar kristolog. Pembuktian secara akurat berdata di dalam Bible kalau Adam itu dicipta di surga. Silakan Anda buka di Kejadian 2. Fokus di nomor 4-nya. Di situ bumi dan langit beserta isinya telah selesai diciptakan. Kejadian 2 nomor 4. Bumi dan langit telah selesai diciptakan. Jadi pada data nomor 4 di Kejadian 2 selesai penciptaan langit dan bumi beserta isinya. Nah, di nomor 5-nya teman-teman, di situ belum ada Adam, di bumi belum ada Adam. Nomor 4, langit dan bumi beserta isinya sudah diciptakan. Langit dan bumi beserta isinya sudah diciptakan. Nomor 5, di bumi belum ada Adam. Padahal tadi semua isinya sudah diselesaikan untuk diciptakan. Tapi Adam belum ada di bumi. Nah, kemudian di nomor 6-nya coba Anda lihat pelan-pelan. Kabut naik berasal dari bumi. Oke? Kabut naik ke langit berasal dari bumi. Lalu di nomor 7-nya apa? Adam diciptakan kemudian. Selesai. Saya ulang,
Saya ulang, saya singkat. Nomor 4, bumi, langit dan bumi selesai diciptakan beserta isinya. Kejadian 5, di sana belum ada Adam, padahal tadi sudah selesai. Penciptaan bumi dan isinya sudah selesai, tapi Adam nggak ada. Lalu di nomor 6-nya, kabut naik ke atas, ke langit. Nomor 7-nya, di sanalah baru Adam kemudian diciptakan. Al-Quran menjelaskan bahwa Adam alaihissalam diminta oleh Allah untuk tinggal bersama istrinya di jannah. Oke, tak ada kemudian jalan untuk mengatakan Adam itu dicipta di bumi, tak ada. Lalu berlanjut, Anda lihat di Kejadian 2 nomor 8-nya. Kita lanjut sedikit ya, teman-teman. Di sana berlanjut penciptaan taman di Eden. Jadi taman yang ditempatkan di Eden itu baru dicipta oleh Allah, di mana tempat Adam dibentuk. Nomor 9, Tuhan menumbuhkan berbagai pohon yang berasal dari bumi. Tadi ada kabut naik, kabut bersama dengan material yang ingin digunakan oleh Allah untuk menciptakan Adam beserta pohon-pohonan yang berasal dari bumi untuk ditanamnya di Eden. Kita lihat di nomor 19, Allah menciptakan segala hewan dari tanah lalu dibawa ke Adam untuk dilihat oleh Adam. Lalu kita lihat lagi di Kejadian 3 nomor 22 sampai nomor 24. Allah tidak mau Adam memakan buah kehidupan yang bisa menyebabkan Adam kekal. Nomor 23, Adam diusir dari Taman Eden kemana? Ke bumi. Ke asal tanah dia dibentuk. Asal tanah yang dibentuk dari bumi, dikembalikan Adam ke asal tanah itu, ke bumi. Dia diusir. Nomor 24-nya, malaikat kerub menjaga taman di Eden. Kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu dan kita lihat dalam kitab Lukas, Wahyu 2 nomor 7, di situ ada disebut Taman Firdaus. Lukas 23 nomor 43 juga menyinggung tentang Taman Firdaus. Jadi jelas sekali di Kejadian 2 nomor 25, kenapa Adam dan istrinya tidak malu kemudian ketika dia belum makan buah ilmu pengetahuan? Itu pertanyaan. Karena dia sedang berada di heaven, surga. Di surga tak ada rasa malu, tak ada cemburu, tak ada rasa iri, tak ada rasa dengki, tak ada ngantuk, tak ada lapar, dan seterusnya. Keadaan yang dialami Adam ini keadaan yang dialami oleh makhluk yang ada di jannah, di surga. Jadi kesimpulannya, Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Ganbi Eden, di sebuah taman yang ada di Eden. Nanti dari Eden diusir ke Ars, ke bumi. Jadi dari Taman Eden diusir kemudian ke bumi. Demikian. Silakan dilanjut dulu sementara saya ibadah sejenak Bang Handi dan teman-teman yang lain. Sebelum lanjut, saya ingin memberikan juga interaktif kepada penonton ya, biar kita menghormati penonton baik di sini maupun ada di YouTube. Coba Anda terka-terka saja, kalau Adam diciptakan di bumi dan di Irak, kira-kira kalau alamatnya di Irak, tulis di situ alamatnya di Irak, RT berapa, RW berapa, kelurahan apa, kecamatan apa, kabupaten apa di Irak. Silakan Anda ngarang, terserah. Saya ingin tahu Irak itu di RT berapa, alamat lengkapnya. Adam diciptakan di Irak. Silakan ya. Semuanya menulis RT berapa, RW berapa, kecamatan apa, kabupaten apa. Kode pos boleh, silakan. Interaktif biar nggak ngantuk semua. Kembali ke host, lanjut. Ada hal yang ini Bang Jerry. Oke, mungkin Bang Jerry mau jawab ini, dia juga ahli nih. Paling arah Ahli cakap. Silakan Jerry.
Silakan Jerry. Taman Eden itu di sorga apa di bumi? Silakan. Silakan Jerry. Lanjut aja Taman Eden itu dulu. di sorga apa di bumi? Gua mau Silakan. duduk manis dulu, lanjut aja dulu. Hei, mulai tergoncang dia dengan dia. Di penonton pada pinter ya. Ada yang bilang RT 2, RT 6, tapi nggak ada kode posnya, kecamatan apa, kabupaten apa gitu loh. Ada yang bisa telepon Presiden Irak, minta tolong bantuan atau siapa kek, ke Dubes Irak, kita minta tolong, alamatnya itu di mana itu, Adam diciptakan di Irak. Anda bisa telepon. Oh di Jonggol lah, di RT apalah, waduh hebat banget nih netizen ini ngarang-ngarangnya nih. Kacau nih netizen nih kalau ngarang, pada pinter. Tapi karangan Anda itu membantu siapa tadi Anda yang itu? Halo, Mengatakan di Irak. ngomong apa sekarang gini? Ntar dulu. Ntar dulu Bang Jerry. Jadi jawaban penonton ini membantu tadi jawabannya Oten yang Gabrul tadi. Terima kasih penonton. Lanjut. Oke. Jadi begitu Jerry. Jadi tadi menurut temen kau itu Eden itu di bumi. Ternyata setelah dibuka di data bukan di bumi. Salah Tuhan lagi kau nih Jerry, aduh. Di Ranca Ekek, di luar Nagrek. Gila gitu. Ih penonton. Lu paling pintar dah. Gua demen sama lu Pade. Cibinong Gunung Batu. Cibinong. Di Nagrek. Jangan-jangan di Mangkutana. Kalau po, jangan-jangan di Mangkutana. Bukan. Menurut orang Yahudi, Adam itu tercipta di Yerusalem. Yerusalem lagi. Yerusalem lain lagi nih. Yerusalem daerah mana itu? Lain lagi, satu di Irak, satu Yerusalem. Waduh. Ya itu menurut orang Yahudi, bro. Waduh, orang Yahudi siapa namanya? Siapa namanya Yahudi? Batula SE, Batula Asa. Siapa itu orang Yahudi lagi tuh? Di Yerusalem lagi, ada aja nih hotel ini, macam-macam jawabannya. Di Masamba, di Masamba. Nah, itu Wah, kan, nggak itu diketuk. kan pendapat orang Yahudi. Saya tidak punya pendapat. Kalau saya mah pendapatku Adam gini karebosi. Jerry ngomong nggak jelas Jerry. Kamu ngomong nggak jelas Jerry Di Irak, baru pindah ke Yerusalem. Iya, itu kan menurut orang Yahudi. Baru pindah ke Yerusalem. Tetapi kalau menurut di Alkitab, di wilayah Di Bible di mana? Menurut Bible di mana, Jer? Kalau Taman Eden